Halo semuanya, perkenalkan saya Riki Santoso dari kelompok 6 yang beranggotakan Joy Michelle Anwar, Julita Gisela, ada Maria Gabriela Vanessa, ada Mika Patricia, dan juga Muhammad Rizky. Ada juga Nada Fuadi, Pena Depiara, saya sendiri Riki Santoso, dan rekan saya Riki Aristin, serta ada Sherry Budiman, ada Sherry Fangrianto, dan juga Stefanus Orlando, serta ada Vanessa Regina, dan juga Valentino. Tujuan dibuatnya drama ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai HAM atau hak asasi manusia dalam bidang kedokteran. Dalam kasus ini adalah eutanasia, sekaligus sebagai tugas UAS untuk mata pelajaran Pancasila yang diampu oleh Ibu Devi dan juga Ibu Eklesia. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada setiap individu sejak saat mereka dilahirkan. HAM dan Pancasila merupakan dua aspek penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Penerapan HAM tidak hanya dilakukan pada kelompok individu, tetapi juga pada kelompok komunitas dan juga negara, dan melibatkan unsur politik, ekonomi, dunia medis, dan sebagainya. Dengan kita mengimplementasikan penerapan hak asasi manusia dan Pancasila secara efektif, baik dan adekuat, kita sudah berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan negara kita, yaitu negara Indonesia. Konsep HAM dapat kita temukan di dalam nilai-nilai dasar daripada Pancasila, dan di dalam keilmuan kedokteran, HAM tetap menjadi salah satu poin terpenting dalam kita menangani pasien dan juga kita menerapkan dasar negara sebagai prinsip dalam berperilaku. Mari kita saksikan video narasi berikut. Pagi dok. Pagi Bu. Kira-kira saya kenapa ya dok? Oke, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saya akan menyampaikan secara apa adanya. Jadi dari hasil CT scan dan lab darah Ibu, jadi Ibu kami mencurigai bahwa ada keganasan di dalam otak Ibu yang sudah stadiumnya cukup lanjut, sudah stadium 3. Dan saya sendiri menyarankan bahwa Ibu harus melanjutkan terapi Ibu, memulai terapi Ibu secepat-cepatnya untuk mengatasi si stadium yang sudah lanjut ini untuk menjadi semakin lebih parah. Kira-kira saya punya waktu berapa lama ya dok untuk bertahan? Kalau untuk itu saya juga kurang tahu Bu, tapi yang saya tahu pasti kita bisa masih dapat berusaha sekuat mungkin, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Ibu boleh coba ngomongin dengan keluarga Ibu untuk terapinya bagaimana, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nanti baru sampaikan kepada saya, jadi selanjutnya mau gimana. Dori, bangun, Dori. Nak, kamu kenapa nak? Ibu, Dori mau cerita sama ibu. Ibu khawatir banget loh sama kamu. Akhir-akhir ini kamu udah lemas mulu. Cerita nak sama ibu. Iya, kemarin aku cek ke dokter Bu karena sakit terus kepalanya. Terus kata dokter aku kena kanker otak stadium 3 Ibu. Hah? Ini nggak mungkin. Kamu kemarin tuh tampak sehat mulu. Ayo, kita harus berobat sekarang. Iya Bu, aku kayak nggak bisa aktivitas kayak biasa lagi deh Bu. Aku kayak nggak bisa kuliah, aku nggak bisa jalan-jalan lagi sama ibu. Gimana Bu kondisinya hari ini? Rasanya sakit sekali dok, saya udah nggak tahan. Saya mau mati aja dok. Jangan berbicara seperti itu Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Ibu. Saya pernah dengar tentang eutanasia untuk orang-orang seperti saya. Itu apa ya dok? Kalau untuk eutanasia sendiri itu adalah sebuah prosedur yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi untuk mengakhiri penderitaan mereka. Nah, itu prosedurnya bisa berupa dengan menghentikan semua terapi yang sudah dijalani, dan juga bisa dengan menyuntikkan obat-obat tertentu untuk mengakhiri hidup mereka. Tetapi untuk prosedur ini itu sangat menimbulkan pro dan kontra, dan di Indonesia sendiri itu tidak diperbolehkan, dan kalau dilakukan itu sangat ilegal dan bisa dihukum dan juga melanggar kode etik kedokteran dulu. Kenapa tidak boleh dok? Saya udah gak tahan, saya mau mati aja dok. Izinkan saya bisa eutanasia dok. Kalau untuk melakukan eutanasia itu tidak semudah itu Bu. Ibu harus juga memikirkan diri Ibu sendiri. Ibu harus memikirkan dengan lebih sematang-matangnya dan juga membahas dengan keluarga seperti apa. Selamat pagi dokter teman sejawat. Pada hari ini
ini saya membahas tentang satu kasus pasien kita, yaitu Ibu Doni. Pasien berumur 21 tahun, dia menderita keganasan di otaknya sudah stadium 3 dan perkembangan penyakitnya juga sangat cepat dan pasien membutuhkan terapi segera mungkin. Tapi masalahnya di sini pasien itu tidak mau dirawat di rumah sakit. Dan pasien sekarang berada di rumah dan dia juga sempat menyinggung tentang dia ingin menjalani eutanasia. Jadi kalau benar dokter sekalian, itu bagaimana pendapatnya di kasus ini? Selamat sore dokter, saya izin menyampaikan pendapat saya terhadap kasus ini. Seperti yang kita ketahui, eutanasia merupakan tindakan pengakhiran hidup yang dilakukan oleh tenaga medis. Namun secara hukum, eutanasia sendiri merupakan tindakan kriminal, di mana siapapun yang mengambil nyawa seseorang akan dihukum dengan hukum KUHP 344. Dan selain itu, kita juga sebagai tenaga medis harusnya memberikan pengertian bagaimana kita peduli terhadap kondisinya pasien dan juga kita berusaha yang terbaik untuk mengajak pasien melakukan perawatan paliatif. Saya setuju dengan pendapat Dr. Pendra. Menurut saya sebagai dokter kita harus bisa untuk berperan secara objektif baik sebagai dokter itu sendiri maupun sebagai manusia. Pasien memang memiliki hak untuk memilih apakah ia ingin melanjutkan pengobatan atau menghentikan pengobatan tersebut. Tapi sudah sepantasnya sebagai seorang dokter kita memberikan pasien wawasan dan juga pilihan terapi yang terbaik tanpa adanya pemaksaan dan juga tanpa mempengaruhi pasien dalam pemilihan terapi tersebut. Pasien memiliki hak untuk hidup dan bukan hanya berlaku pada pasien ini saja atau pada kasus ini saja, tetapi juga pada individu atau pasien-pasien kita nantinya. Beberapa negara seperti Kanada, Belgia, Kolombia, dan lain-lain itu sudah melegalkan eutanasia. Tapi Indonesia sendiri kita belum melegalkan eutanasia. Dan sebenarnya saya cukup setuju karena kita melihat dari perbedaan kultur budaya yang melandasi. Dan di sini peran dari dokter dan juga keluarga pasien itu sangat penting karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari pasien. Dan di sini tentunya kita harus mengusahakan yang terbaik untuk pasien tanpa kita memandang suku, ras, agama dan sebagainya. Saya sendiri sangat menyarankan pasien untuk melakukan perawatan paliatif. Untuk memahami tata laksana terapi pasien, kita harus mengikuti kode etik kedokteran yang meliputi 4 prinsip. Yang pertama adalah beneficence, yaitu menolak yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah non-maleficence, yaitu tidak boleh melukai pasien. Yang ketiga adalah autonomi, yaitu kita harus menghargai autonomi pasien atas dirinya sendiri, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan, pasien harus dalam keadaan sadar penuh. Dan yang keempat adalah justice, yaitu memberikan atas dasar keadilan, di mana setiap orang berhak atas hak hidup dan hak pelayanan yang sama rata. Sebagai seorang dokter, saya meyakini bahwa kita mempunyai kemampuan yang lebih untuk membantu pasien kita. Tapi pada akhirnya kita harus menghormati pilihan jalan pengobatan yang pasien kita ambil. Tapi tidak ada salahnya kita menawarkan alternatif pengobatan yang memang bisa dijadikan pertimbangan yang baik untuk pasien dan keluarganya. Pasien ini layak untuk mendapatkan penghidupan dan hak yang sama seperti pasien lain untuk diobati. Bagaimana kalau kita menawarkan pengobatan paliatif kepada pasien ini? Saya setuju dengan perawatan paliatif, di mana dengan melakukannya perawatan paliatif, tujuan kita sendiri lebih terarah karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan walaupun kita tahu bagaimana kondisi pasien terminal, kita tetap berusaha untuk mengurangi rasa nyeri yang dia alami semampu kita. Selain itu, kita juga bisa saling memberikan pengertian kepada pasien bahwa hidup dan mati merupakan proses alamiah dan kita bisa mengintegrasikan aspek spiritual dan juga aspek psikologis pasien dalam setiap konseling. Kita juga bisa menjadi support system untuk membantu pasien hidup seaktif mungkin sampai waktu yang memang seharusnya. Dan kita juga bisa secara perlahan menjelaskan kepada keluarga pasien fakta-fakta mengenai penyakit dari sang anak. Yang pasti kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Walaupun kita tidak boleh melebih-lebihkan harapan untuk pasien, namun kita tetap harus mengevaluasi prioritas kehidupan pasien. Pasien berhak untuk mengetahui kondisinya dan berhak untuk mengambil setiap keputusan dalam hidupnya tanpa intervensi kita. Dan kita berhak untuk memberikan penjelasan tentang prognosis, diagnosis, dan juga tata laksana untuk pasien. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa eutanasia sendiri memang belum cocok di budaya negara kita. Tapi kita juga sangat menghargai hak yang memang sudah ada di dalam diri pasien sejak dia ada. Di satu sisi kita juga harus memperhatikan profesionalitas dan juga etika moral sosial. Dan pengobatan paliatif sendiri kita juga bisa berkolaborasi dengan ahli agama
untuk meningkatkan aspek spiritual pasien dan juga coba menjelaskan realita yang ada. Dan juga pengobatan paliatif ini juga bisa dilakukan di rumah untuk kenyamanan pasien dan juga mendekatkan hubungan pasien dan juga keluarganya. Oke, baik, Dr. Sunarso, terima kasih atas pendapat kalian semua. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa kita semua setuju untuk menjalani pengobatan alternatif, pengobatan paliatif dibandingkan dengan euthanasia. Dan semuanya nanti saya akan kembalikan lagi kepada keputusan pasien dan juga pihak keluarganya. Nanti saya akan coba bicarakan dengan pihak pasien dan keluarga untuk seperti apa baiknya. Dan tugas kita sekarang adalah untuk menjalankan pelayanan kesehatan ini secara sebaik-baiknya dan juga memberikan semangat kepada pasien ini agar dia bisa semangat untuk menjalani palliative care. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas pendapatnya semua. Halo semua, sorry banget aku ganggu waktu kalian. Aku pengen nyampein sesuatu. Jadi sebenarnya aku sakit dan kondisi aku sekarang udah ya bisa dibilang sangat buruk. Sorry juga nih karena aku kasih tahu kalian by Zoom karena ya kita tahu sendiri sedang pandemi dan juga karena kondisiku yang buruk ini aku gak kuat untuk keluar rumah. Aku mau kasih tahu khususnya ke adik aku, ke om, ke tante, ke Nita kalau aku tuh sebenarnya nggak tahu bakal hidup sampai kapan. Jujur, aku udah nggak sanggup jalanin ini semua. Segala pengobatan, rasa sakit yang aku alamin, kayaknya aku udah nggak tahan lagi. Bahkan aku kemarin sempat kepikiran untuk menjalani euthanasia. Karena menurut aku pribadi ini adalah solusi terbaik. Baik untuk aku sendiri maupun untuk kalian semua. Sorry ya. Nah, jangan kamu pikir seperti itu. Mama dan Papa akan tetap memperjuangkan kamu. Kami nggak ingin kehilangan kamu. Pokoknya kamu tuh nggak boleh ya ngambil keputusan itu. Kak, aku belum siap kehilangan kakak. Please kak, jangan mikirin aneh-aneh, jangan terlalu overthinking. Kak nggak kasihan lihat mama sama papa udah kerja keras, selalu mikirin kakak, terus kakak kayak ambil jalan pintas dengan mudah. Itu terlalu kejam kak, itu nggak manusiawi. Nak, Papa akan bawa kamu untuk berobat ke rumah sakit terbaik, asalkan kamu mau diobatin. Aku juga akan kerja dan usaha keras. Pokoknya kamu jangan lakuin hal itu. Setahu saya Dori, euthanasia itu tindakan kriminalitas yang dilakukan katanya dengan tujuan akhir yang baik ya. Tapi ini mungkin tindakan yang baik ya bagi orang yang dilakukan euthanasia. Tetapi kita nggak tahu bagaimana dampaknya bagi keluarga dan kerabat. Mungkin akan terlihat seperti orang-orang yang pasrah yang hanya bisa berserah tanpa melakukan apa-apa. Iya benar, bagaimana pandangan orang luar sana terkait hal ini? Kamu bisa bayangin nggak kalau kita akan diomongin oleh tetangga, saudara jauh, karena kita dikira tidak mendukung kamu selama kamu sedang sakit ini. Pak, kita justru seharusnya memahamin perasaan Dori. Bukannya malah mikirin dampak hal itu ke kita. Harusnya kita hargain apa yang dipikirin sama Dori ini. Dori, aku tahu kalau kamu mungkin sekarang lagi ada di kondisi yang kurang baik. Ya, aku berharap banget kamu pikirin ulang dan konsul lagi sama dokter kamu buat cari jalan yang terbaik. Aku tahu kok kamu gak cuma sembarang ngomong aja, tapi aku bakalan lega banget kalau kamu bisa nemuin jalan yang lain. Maafin Papa ya, Nak. Papa akan mendukung pilihan kamu, apapun itu, selama itu yang terbaik. Tapi yang pilihan itu bukan euthanasia. Jangan sampai kamu kepikiran itu lagi ya. Pilihan itu jujur sangat membuat. Nah, yuk kita cari jalur lain. Tolong pikirkan kami juga sebagai keluarga kamu yang gak akan pernah rela untuk pasrah sama kamu. Dan kamu tahu euthanasia itu bagaikan tindakan pembunuhan. Nah, tenang Dori. Nanti Om kenalin ke dokter spesialis terbaik kenalan Om. Kamu tenang aja, nggak usah mikirin soal euthanasia ya. Lagian juga di Indonesia, tindakan euthanasia itu juga nggak bisa dilakukan sembarangan. Ada hukumnya. Nita dan Tante akan mendoakan yang terbaik buat kamu ya, Dori. Pokoknya selama keputusan kamu baik, kami akan selalu dukung. Selamat pagi dok, saya bapaknya dok.
meminta tolong kepada dokter untuk berusaha semaksimal mungkin dok pada anak kami ini dok. Benar dok, kemarin anak saya tuh cerita kalau dia tuh ingin ditansi saja. Saya tahu ini bukan dia dok, dia hanya berbicara kayak gini gara-gara dia sedang emosi dok. Sejujurnya dok, saya mewajarkan dok anak kami ini, tapi karena kan juga sakitnya ini sangat sakit ya dok, dan sangat berpengaruh juga ke psikisnya. Tapi kami mau dok buat anak kami ini untuk berubah dok mindsetnya dok, agar tetap mau dirawat saja dok. Saya bingung dok harus sampein ke anak saya tuh kayak gimana lagi. Tapi saya tahu dia bakal lebih ngedengerin dokter karena tuh dia sifatnya lebih objektif. Ya baik, Bapak dan Ibu, saya juga mengerti dengan kondisi Bapak Ibu. Saya juga tahu pasti sebagai orang tua ingin anaknya sembuh dan dapat melanjutkan kehidupannya seperti anak biasa. Dan saya juga memahami dari kondisi anak Ibu karena juga penyakitnya tidak mudah dan juga sangat menyiksa dia. Jadi saya juga sebagai dokter, saya juga menjunjung tinggi hak anak Ibu untuk hidup, dan juga kami akan mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan anak Ibu dan juga untuk kualitas hidupnya sendiri. Tapi balik lagi, saya sebagai dokter cuma bisa memberikan opsi. Jadi saya tidak bisa memaksa untuk pilihan mana yang akan dipilih oleh pihak keluarga dan juga anak Ibu. Jadi nanti saya akan coba memberikan pengobatan alternatif kepada anak Ibu dan juga pihak keluarga yang nanti akan saya jelaskan. Dan nanti keputusannya akan balik kepada pihak keluarga dan juga pengobatan kemarin. Apakah Ibu sudah bicarakan dengan orang tua Ibu? Kedua orang tua saya kayak gini dok untuk eutanasia. Oke, saya sebagai dokter juga mengerti kenapa orang tua Ibu tidak setuju, dan juga saya menghargai dengan keputusan Ibu untuk menjalankan eutanasia. Tetapi kalau menurut saya yang terbaik adalah kita menjalankan terapi sampai akhir hayat Ibu. Jadi kami dari pihak dokter sudah membahas kalau ada pengobatan alternatif. Boleh dok, saya cuma ikuti deh dok. Oke, jadi kami dari dokter-dokter menyarankan Ibu untuk menjalani terapi paliatif. Jadi Ibu akan stop untuk menjalani terapi yang sekarang, jadi akan mengalami si terapi paliatif ini. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu, dan juga menurut saya ini juga lebih baik dari eutanasia, karena eutanasia itu kan langsung mengakhiri hidup, dan yang kalau kita ketahui semua bahwa hidup itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kita manusia. Terapi paliatif seperti apa dok? Oh, terapi paliatif itu dia jadi dia konsepnya itu seperti meningkatkan kualitas hidup Ibu. Jadi dengan memastikan bahwa Ibu tidak mengalami nyeri yang berlebihan. Jadi kami nanti akan memberikan obat-obat anti nyeri kepada Ibu. Jadi Ibu tidak akan merasakan sakit kepala lagi, dan juga Ibu misalnya ada gejala lain, kami akan obati gejalanya agar Ibu dapat menjalani hidup seperti hidup biasa. Dan kemudian selain daripada gejala-gejala Ibu, kami juga akan memastikan kondisi daripada mental, psikis Ibu, dan juga spiritual yang nanti akan dibantu dengan pastor ataupun pendeta, dan juga dibantu dengan teman-teman Ibu dan juga pihak keluarga dengan memberikan semangat kepada Ibu. Setiap manusia memiliki hak yang kita kenal sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak hanya berlaku secara individual, tapi juga dalam bersosialisasi, beragama, dalam berlingkup politik, dan juga dalam menerima pelayanan kesehatan. Sebagai sesama manusia, kita harus menghormati pilihan dan hak yang dimiliki oleh orang lain untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif dan negara yang maju dalam dasar negara Pancasila. Dalam kacamata dokter, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga integritas dan sumpah kita dalam memaknai hidup pasien lebih berarti dan berharga, serta kita harus mengerti apapun pilihan mereka tanpa mengintervensikan apapun pilihan mereka. Dan sebagai seorang dokter, kita harus memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan keilmuan yang didalami, yaitu tentang kesehatan. Dan kita juga harus memperlakukan seluruh pasien kita tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dan kita juga harus menghormati hak hidup pasien sesuai dengan kode etik kedokteran. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Devi dan juga Ibu Ekasia selaku dosen mata kuliah Pancasila, serta teman-teman semua yang sudah menonton. Kami harapkan ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari video drama ini dan juga bisa dipahami.